Angin segar kebebasan pers di tanah air yang dinikmati masyarakat Indonesia tak bisa dilepaskan dari sosok Muhammad Yunus, Menteri Penerangan pada Kabinet Reformasi Pembangunan. Surat Izin Usaha Penerbitan Pers atau SIUP yang pada era Soeharto menjadi senjata andalan untuk mengendalikan pers, sekaligus sebagai lahan subur mencari penghasilan tambahan bagi pejabat tertentu, saat ini seakan diobral. Dalam waktu singkat, ratusan SIUP bermunculan. Langkah mantan Kepala Staf Sosial Politik atau Kasospol ABRI di bidang pers ini begitu progresif, sehingga kadang tak bisa diimbangi pejabat lain. Dalam draft rancangan undang-undang atau RUU tentang media massa yang saat ini berada di Sekretariat Negara, pekan ini akan disampaikan ke DPR, tak tercantum lagi soal keharusan mendapatkan SIUP. Kalau Anda punya modal, silakan mendaftar saja. Itu untuk menghindari nama ganda. Ucap Letnan Jenderal kelahiran Rapang, Sulawesi Selatan, 7 Agustus 1944. Di tengah arus kebebasan pers yang diperjuangkan mantan Komandan Pusat Persenjataan Infanteri atau Pusenif, memang dirasakan terjadi hal-hal yang dirasakan kalangan pers kurang sinkron dengan arus besar itu. Sebut saja pencekalan wartawan memasuki lingkungan Kejaksaan Agung yang kemudian dicabut, kewajiban wartawan berpeci di lingkungan Istana Kepresidenan, dan interogasi terhadap wartawan berkaitan dengan pencemaran nama baik Jaksa Agung nonaktif Letjen TNI M. Galib. Terhadap pencekalan wartawan, Yunus sendiri bereaksi cukup keras. Tidak perlu ada pencekalan wartawan, katanya. Pencekalan itu pun kemudian dicabut. Liberalisasi pers bagi suami Antonia Ricardo bukan hanya untuk masyarakat pers saja, melainkan untuk masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Tidak semua pejabat tampaknya siap dengan kebebasan pers. Namun, perlahan-lahan mereka mulai bisa menerima. Pesan saya kepada para pejabat, jangan alergi kalau dikritik. Kita harus berterima kasih kepada pers. Dengan itu kita bisa mengerti kekurangan dan kemudian memperbaikinya. Ujar Yunus yang kemudian memutuskan untuk pensiun dari TNI. Banyak kalangan khawatir kebebasan pers hanya sesaat saja. Namun, menurut keyakinan ayah dari 4 anak ini, kebebasan pers sulit dibendung untuk masa mendatang, meski terjadi pergantian menteri. Di bawah ini,
Sebagian percakapan dengan Kompas yang berlangsung Selasa 22 Juni di ruang kerjanya. Orang memperkirakan tentara jadi menpen pasti galak. Ternyata dugaan ini meleset. Orang malah melihat menpennya terbuka. Apa sekedar pura-pura atau pembawaan? Apakah saya pura-pura atau pembawaan? Harus ditelusuri rekor saya di ABRI. Tanya rekan saya atau mereka yang pernah jadi anak buah saya waktu saya di Sesko, Sekolah Staf dan Komando ABRI. Cari dan tanya mereka. Satu hal yang perlu diketahui, saya merintis karir dari bawah. Anda bisa cek, saya perwira yang sangat disiplin. Anda bisa tanya Komandan Kopassus, Maijen Sahrir, juga mantan Pangdam Jaya Safri Samsudin. Merasa berada di dunia yang berbeda, saya tidak melihat dunia berbeda. Rekan-rekan di luar ABRI memandang ABRI itu dunia yang sangat berbeda. Saya kira kalau kita hidup dalam dunia yang penuh aturan, semuanya sama. Prinsip kerja saya adalah aturan. Memang ada aturan yang tidak tertulis dan tertulis. Kalau kita hidup dalam keteraturan kan bagus. Orang akan respect terhadap kita, menciptakan suasana yang harmonis dalam satu lingkungan, saling menghargai. Jika orang taat pada aturan, orang itu demokrat. Sebab aturan itu sendiri produk dari keputusan demokrasi. Orang boleh saja bilang ABRI menakutkan, tetapi saya pribadi seorang demokrat. Sebelum masuk ke DPN, bagaimana memandang pers pada zaman Orde Baru? Waktu itu belum begitu tertarik dengan dunia pers. Saya hanya kasihan dulu ada pers yang dibredel. Itu saja. Saya hanya ingat soal Tempo dibredel, tabloid Detik. Ketika saya dilantik jadi menpen, saya katakan bahwa apresiasi saya terhadap peranan pers tinggi. Anda sekarang yang menilai apakah ungkapan saya basa-basi atau tidak. Maksudnya apresiasi tinggi? Pada waktu itu, saya belum mendalami seperti apa kondisi pers. Pengertian saya, pers sangat dituntut kontribusinya di dalam pembangunan suatu bangsa. Jadi kurang tepat bila ada seseorang yang berkecimpung di bidang kenegarawanan, tetapi tidak mengapresiasi pers. Bukan karena tuntutan era reformasi saya menjadi begini. Saya bukan oportunis. Bukan karena ada reformasi. Silahkan telusuri track record saya. Mungkin karena sikap saya begitu,
saya menjadi tidak populer di kalangan beberapa pejabat. Memangnya banyak berlawanan dengan pejabat lain. Beberapa pejabat akhirnya mulai mengerti. Dulu zaman Orde Baru, pers tidak keras dalam mengkritik, takut-takut. Sekarang lebih berani. Pejabat pada awal pers mengkritik keras, kaget juga. Tetapi lama-lama tidak, dan menganggap suatu kenyataan. Pesan saya pada teman-teman pejabat, jangan alergi karena dikritik. Harusnya berterima kasih kepada pers. Sebab dengan dikritik kita bisa mengerti kekurangan kita dan bagaimana memperbaikinya. Terkadang kita sulit memahami kesalahan sendiri. Apakah kebebasan pers sangat tergantung pada siapa yang jadi presiden atau menpen? Kebebasan pers sulit untuk dibendung pada masa-masa mendatang, meski nanti menterinya ganti dengan yang lain. Karena arus tuntutan ini begitu kuat, akan sulit untuk dihalangi. Masyarakat juga harus menjaga kebebasan pers ini. Kebebasan pers ini bukan hanya untuk pers semata, tetapi untuk masyarakat kita. Selama ini ada kecenderungan bahwa pengertian kebebasan pers itu hanya untuk pers saja. Dengan adanya kebebasan pers, kualitas demokrasi akan meningkat. Bila kita konsekuen mengatakan negara kita negara demokrasi, kita harus konsekuen mendorong kebebasan pers. Ini bukan kepentingan Pak Yunus, bukan karena saya ingin terkenal. Tentunya momentum kebebasan ini harus dilegitimasi melalui undang-undang pers. Saya berjanji bahwa rancangan undang-undang tentang pers itu akan dimasukkan ke dalam agenda persidangan DPR yang terakhir ini. Di dalam RUU itu tidak ada SIUP atau surat izin usaha penerbitan pers. Ini kan satu kebebasan. Kalau Anda punya modal, silahkan. Cukup mendaftar saja untuk menghindari nama ganda. Tidak ada kontrol atau monitor lagi. Loh, kita tetap memonitor itu. Kita monitor setiap hari terhadap gejala pemberitaan pers. Hasil monitoring ini kita konsultasikan pada Biro Konsultasi Hukum. Ada kesan seolah-olah DPN terlalu memudahkan SIUP. Maka ada usaha memancing orang untuk tidak senang kepada DPN. Padahal kita monitoring setiap hari. Yunus menyuruh anak buahnya membawa bundel hasil monitoring. Semua topik dimonitor. Semua, termasuk yang porno. Biro Hukum ini bekerja sama dengan tim pemantau dari Polri. Tim itu memang ada.
Kalau Anda tanya bagaimana menertibkan pers porno, jangan tanya kepada saya. Itu bukan tugas DPN. Tetapi kalaupun ada pertanyaan seperti itu saya anggap wajar-wajar saja sebab masih beranggapan seperti pengertian yang dulu. Ada anggapan tim pemantau itu justru menjadi ancaman terhadap kebebasan pers. Kalau Anda tidak punya salah, masa itu dianggap sebagai ancaman? Silakan tanya mereka atau polisi, jangan tanya pada saya. Apakah monitoringnya juga dilakukan terhadap media elektronik? Ya, tetapi arahnya di media center, semacam pusat media untuk memonitor siaran televisi dan radio selama 24 jam. Media center itu ada di TPN ini di bawah staf ahli Polkam. Artinya masih ada kontrol terhadap pers. Bukan kontrol, tetapi monitor. Kontrol konotasinya jelek. Kisah tentang Muhammad Yunus ini merupakan sebagian wawancara dari Pepih Nugraha, Budiman Tanurejo, Suryo Pratomo, dan Mirna Ratna M yang tulisan lengkapnya dimuat di Harian Kompas 27 Juni tahun 1999 dengan judul Lebih Jauh dengan Muhammad Yunus.